Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Kurniawan dari kelas Hukum Teknologi C. Kali ini saya akan membahas review mengenai kasus tindak pidana cyber yang pernah sangat viral di dunia industri perbankan Indonesia, yaitu tentang serangan ransomware Lockbit terhadap Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023. Kasus ini melibatkan pembobolan jutaan data, jutaan nasabah, tuntutan tebusan miliar rupiah, dan beberapa dampak serius yang bank alami. Sebagai informasi, Lockbit sendiri merupakan geng peretas berbasis Rusia yang aktif sejak 2019. Mereka terkenal dengan serangan ransomware yang mengekskripsi data korban dan meminta tebusan. Kronologi dari penyerangan tersebut adalah diawali pada 8 Mei 2023, BSI menjadi target Lockbit yang mengklaim berhasil mencuri 15 juta data nasabah, termasuk info pribadi dan pinjaman, setengah terabyte data internal, dan 24.437 data karyawan. Lockbit sendiri meminta tebusan senilai 20 juta US dollar atau diperkirakan sekitar 296 miliar, dan mengancam akan membocorkan data di dark web jika tidak dibayar sebelum 15 Mei 2023. Modus operandi dari Lockbit sendiri ini adalah mengeksploitasi celah keamanan di jaringan, misal melalui phishing ataupun bug system. Selanjutnya ada enkripsi data, yaitu mengunci data sebuah jaringan yang lalu diisi dengan malware. Lockbit akan meminta tebusan bagi pihak yang diserang tersebut untuk membayar tebusan untuk membuka kunci enkripsi tersebut. Lalu berkaitan dengan kasus penyerangan terhadap BSI tadi, setelah tanggap, Lockbit benar-benar membocorkan data di dark web pada 16 Mei 2023. Dampak serangannya kali ini cukup serius, yaitu gangguan layanan, resiko penyalahgunaan data sensitif, adanya kerugian finansial berupa biaya pemulihan sistem yang tentunya mahal, dan reputasi yang tercemar. Lalu bagaimana upaya pencegahan yang bisa misal kita dapat berikan? Itu pertama, ada backup data rutin. Simpan cadangan data di lokasi terpisah. Lalu ada update sistem yang telah disediakan oleh, misal kalau di Android kan ada patch-nya itu buat update keamanan. Lalu ngedek bisa mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan cybercrime, jadi kita lebih tahu, lebih aware tentang hal tersebut. Ya, ada multi-factor authentication atau lapisan keamanan ekstra.
kalau dalam kasus BSI sendiri ini merespon cepat dengan mengisolasi jaringan dan mematikan sistem terkait. Tapi karena sudah masuk ke jaringannya, jadi tetap rusak tapi meminimalisir kerusakannya. Jadi itu saja yang baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi dalam kasus WS ini buktikan bahwa ransomware adalah ancaman nyata terutama di sektor perbankan. Jadi peningkatan seperti yang saya bilang tadi, seperti backup data, update sistem, maupun edukasi. Kalau edukasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan boot maupun multi-factor authentication atau menambahkan lapisan keamanan itu penting agar terhindar dari serangan ransomware tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.